Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita di pertemuan kembali di kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu. Tanggal berapa ya? 24. Iya, terima kasih masih ingat tanggal ya. Ini tanggal 24 Juli 2021 ya. Kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, keluarga kalian juga sehat, ya saudara-saudara juga sehat semua. Oke. Amin. Amin. Oke, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang pertama, kewajiban kita selaku umat beragama. Kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita sebagai anggota masyarakat, kita juga bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai anggota masyarakat dengan baik. Ya, misalnya anggota masyarakat apa ya, kalian menjaga kebersihan lingkungan, menjaga keamanan, ya kan? Menjaga ketentraman, ketenangan, kemudian melaksanakan prokes dengan disiplin tertib, itu termasuk salah satu bagian warga masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kalian bisa melaksanakan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Pelajar dari SMP Negeri 2 Banjarnegara yang sekarang sudah kelas 9. Ya, sebelumnya marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, ya, seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembelajaran hari ini dan nanti sampai terakhir, sampai selesai, mudah-mudahan kalian selalu, kita semuanya bisa masih diberikan keselamatan, kemudian kemudahan, kelancaran dalam mengikuti pembelajaran, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru sampai kepada kalian dengan baik dan bisa kalian amalkan. Coba berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, dipersilahkan. Ya, selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan permohonan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, sambil menunggu yang lain ya. Ini baru separuh saja kurang ya, kelas 9. Masih ada baru. Kemudian yang sudah aktif silahkan tampilkan wajahmu yang ganteng dan cantik. Untuk apa ditampil itu siapa? Lutfin. Nah, belum ada wajahnya itu. Lutfin 9C. Kemana ini orangnya? Nah, 9C belum ada orangnya. Jangan lupa juga kalian absen ya, menuliskan kelasnya dulu ya Mas ya. Oke. Kelas dulu baru nomor absen. Kelas nama absen. Nah, kelas nama dan absen. Karena kehadiran kalian akan dicatat, direkam terus ya. Maka kalian harus setiap saat mengikuti pembelajaran diwajibkan absen terlebih dahulu sebagai bukti kalian sudah hadir di pembelajaran online ini, ya kan? Itu jangan lupa, silahkan yang belum untuk bisa absen terlebih dahulu, ya kan? Kemudian di pertemuan yang kedua ini, ya, ini kita masih daring, ya, masih daring di tengah-tengah situasi yang ya boleh dikatakan situasi tidak menentu saat ini, ya, yang sedianya tahun ajaran ini akan dilaksanakan tatap muka langsung, dulu sudah gencar akan dilaksanakan tatap muka langsung, ternyata
belum bisa karena berbagai pertimbangan, terutama pertimbangan adalah keselamatan kalian, keselamatan anak-anak bangsa. Ya, maka untuk pembelajaran untuk di Jawa dan Bali khususnya ini ya, Pulau Jawa dan Bali itu karena zona merah merona, maka dilaksanakan untuk pembelajaran ini tetap melaksanakan pembelajaran daring online, ya kan? Nah ini maka harus kamu sikapi dengan ikhlas dan sabar, tidak usah mengeluh karena kamu tidak sendiri, banyak saudara-saudara kita yang seperti itu. Coba sekali lagi Pak Jas mengingatkan ya sebagai sopan santunnya, etikanya ketika kita berbicara bertatap muka ya, tolong itu yang belum sempat videonya dihidupkan untuk dihidupkan biar gambarnya kelihatan. Ya, saya juga mengharapkan kalian tetap memakai seragam sekolah karena biar kalian teringat bahwa saya sedang sekolah, bukan kalian sedang nonton Bapak Ibu guru bicara di sini, tapi kalian sedang proses pembelajaran. Maka harapan saya kalian juga pakai seragam resmi, ya, seragam resmi sebagai bagian dari etika, sopan santun dan ketaatan terhadap tata tertib SMP Negeri 2 Banjarnegara. Oke, terima kasih yang sudah bergabung, sudah on ya dan mengikuti pembelajaran ini. Sekali lagi, entah sampai kapan pembelajaran masih seperti ini terus. Maka kalian harus bisa menerima, ikhlas, sabar, ya. Kemudian juga kalian harus berinovasi, kreatif. Jadi kalian dituntut inovatif, kreatif dalam belajar. Ya. Kalau kalian tidak kreatif, tidak inovatif, hanya mengandalkan pembelajaran online ini yang 2 jam, artinya kurang maksimal. Online saja yang 2 jam saja ada yang tidak ikut, ya kan? Pembelajaran yang lain, belajar di rumah, kalian harus benar-benar kreatif, inovatif supaya apa? Supaya ilmu yang kalian pelajari itu benar-benar maksimal. Ya, oke. Kemarin sudah Pak Jas sampaikan terkait dengan orientasi di kelas 9 ya. Saya ulangi lagi bahwa di kelas 9 ini kemarin sudah saya sampaikan kalian sudah levelnya berbeda, tingkatnya berbeda. Harapan saya sudah terjadi pola pikir yang berubah, sikap, perilaku. Ya. Karena apa? Di kelas 9 ini sekali lagi kalian punya target-target yang harus kalian selesaikan. Target yang pertama kemarin harus bisa melewati semester 1 ini dengan mulus, dengan baik. Sehingga pada akhirnya nanti ketika ada penilaian tengah semester, akhir semester, kalian bisa mengikuti semuanya. Pengalaman yang sudah jangan terulang kembali. Ini saya tekankan lagi ya, pengalaman yang sudah jangan terulang kembali mumpung masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Jadi jangan sampai kalian bersama orang tua dipanggil ke sekolah gara-gara tugas-tugas kamu tidak dikerjakan. Ini ada enggak yang dipanggil kemarin? Orang tua kalian? Ada kan? Ya. Ada. Ada. Senang apa senang? Senang. Oh, siapa itu yang senang? Masya Allah. Farel. Farel gue Farel. Oh, lakone gue Farel. Apa Pak? Lakone. Nggih. Pak apa dalang? Iya enggak boleh seperti itu. Kita mengucap yang baik-baik karena ucapan dari kita itu adalah doa. Maka usahakan. Ngomong apa-apa Pak? Katanya senang tadi kalau dipanggil orang tua gara-gara tidak mengerjakan tugas. Itu kan aduh ya. Bukan saya Pak. Bocah ini. Oh ya wes kalau bukan kamu berarti tuyul lah ya. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi saya berharap ya kesalahan di kelas 8 kemarin ya, satu contoh itu adalah kesalahan
kamu tidak tertib dalam mengerjakan tugas. Maka setiap saat informasi dari sekolah segera kamu tindak lanjuti tugas dan sebagainya. Jangan sampai nanti dipanggil lagi, ya. Kemarin sudah sampaikan kalian sudah dipercaya oleh orang tua. Orang tuamu itu sudah percaya, ya, sudah percaya bahwa kalian di depan apa ini, di depan laptop, di depan HP ini kalian sedang mengikuti pembelajaran. Maka manfaatkan sebaik-baiknya, tugas dikerjakan dengan baik-baik. Jangan sampai gara-gara kalian yang tidak tertib, teledor, itu akhirnya orang tua kalian ikut di bawah-bawah. Kasihan orang tua sudah bersusah payah membiayai kalian untuk bisa sekolah. Biarkan orang tua tenang, bekerja, kemudian juga tentu saja mendoakan kalian untuk bisa sukses dalam belajar ini. Jangan kamu bawa-bawa gara-gara keteledoran kalian. Siap ya? Siap, Pak. Oke, terima kasih. Kasihanlah orang tua ya. Iya, Pak. Iya. Jadi sekali lagi tadi orientasi kelas 9 kamu bisa melewati itu. Semester 1 dengan baik, semester 2 dengan baik. Baru kalah. Semester 2 nanti kalian akan dihadapkan jelas ujian untuk lulusan, ya kan? Itu harus kamu lalui. Tidak lama kok, 1 tahun ini tidak lama. Ya tidak lama. Kalian belajar itu kan 1 tahunnya itu tidak full nanti. Hanya sekitar katakanlah 9 bulan kalau dihitung rata-rata itu yang apa? Yang aktif ya, yang aktif. Itu hanya sekitar itu. Sing kemelotak baik dengan sadar. Mohon sadar. Ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu nanti setelah itu ada ujian lulus, tidak lama. Nah, target yang berikutnya yang harus kalian persiapkan adalah setelah lulus ini jelas senang, lulus senang kan ya? Lulus senang kan? Ada yang tidak senang lulus? Senang, Pak. Ya, mungkin saat ini kamu sudah membayangkan saya nanti lulus di tahun sekian sudah lulus. Itu tidak lama lagi. Nah, setelah lulus itu punya target lagi, yaitu mau sekolah di mana, ya kan? Mau sekolah di mana kan begitu? Ya. Apa ada yang hanya sampai tingkat SMP saja? Ya, oke. Baik, itu target kelas 9. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kalian membahas materi yang berbeda, yaitu terkait dengan cita-cita, keinginan. Nah, judulnya adalah Mas ini ya, Mas. Nah, ya. Oke. Oke, sambil menunggu ini memang agak pelan-pelan ya. Ini nggak usah tak diperbesar tuh ya kayaknya, soalnya nanti macet kalau diperbesar itu di slideshow itu. With your dream. Wow. Kalau di slideshow kadang macet. Oh ya, baik. Kelihatan ya dari situ ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Itu bacanya apa ya? Fly with your dream. Fly with your dream. Apa artinya ya? Fly terbang. Terbang bersama mimpimu. Bisa. Terbang bersama mimpimu. Silakan terbang tinggi bersama mimpimu. Nah, mimpi di sini bukan berarti bunga tidur ya. Kan ada mimpi bunga tidur. Jadi bunga tidur kadang kita tidur, kita setengah tidur itu kadang-kadang itu bunga tidur. Sampai saya nganggep lah ya. Ya. Silahkan terbang dengan mimpi-mimpimu, terbang setinggi-tinggi. Mimpi di sini berarti apa? Cita-cita. Oke. Maksudnya gimana ini? Diklik aja. Oh, ya. Oke. Nah, mimpi di sini artinya cita-cita atau arah hidup.
seseorang yang punya mimpi, jadi saya artikan mimpi itu keinginan ya, bukan bunga tidur ya. Sekali lagi berbeda. Bunga tidur itu kan hanya ya kembang itu ya, artinya apa? Bagian dari alam sadar, alam bawah sadar kita yang muncul ketika kita tidur. Kalau ini bukan, artinya mimpi di sini saya artikan merupakan sebuah angan-angan, keinginan, harapan atau cita-cita. Punyakah kalian mimpi? Punya, Pak. Punya, harus punya mimpi. Karena dengan mimpi ini, maka Mungkin saya menjadi orang kaya, menjadi orang Ya. sukses dunia akhir. ya gampang teman ya itu harus dinikmati sih, bahagia dunia akhirat itu tujuan akhir ya nanti. Nah mimpi itu dengan cita-cita ini maka akan membawa kalian arah hidup, memiliki arah hidup, tujuan hidup. Ya. Kemana saya akan pergi itu akan terkait dengan mimpimu itu. Itu apa ya? Suara apa ya? Oke, kita lanjut ya. Bisa dipahami? Sehingga saya berharap kalian setelah menerima ini terjadi perubahan sikap dengan apa yang saya sampaikan ya. Oh mimpi berarti setiap orang punya keinginan, punya cita-cita, itu akan mengarahkan hidup seseorang atau mengarahkan kegiatan kalian. Ketika kalian punya cita-cita, punya keinginan, dan itu fokus kepada keinginan kalian, maka setiap kegiatan kita, hidup ini akan kita kaitkan dengan mimpi kita. Itulah ya. Oke, kita lanjut. Nah, mimpi tadi saya artikan sebagai cita-cita. Nah, cita-cita itu apa? Keinginan, harapan, atau tujuan yang selalu ada di dalam pikiran. Tidak mungkin orang hidup tanpa cita-cita, tanpa berbuat kebaikan, dan tanpa sikap hidup. Orang itu pertama harus punya cita-cita, kemudian harus berbuat kebaikan. Kalau hidup kok tidak punya cita-cita, tidak bisa berbuat baik, dan tidak punya sikap hidup, itu namanya bukan orang hidup itu ya. Nah inilah cita-cita. Setiap orang punya keinginan ini. Maka kalian dari sekarang juga harus punya ini. Saya sih apa cita-citanya? Kalau besar ingin jadi apa saya? Kamu pernah enggak membayangkan? Sekarang saya 5 tahun lagi saya sekolah di mana, kuliah di mana, terus nanti 10 tahun lagi saya jadi apa? Pernah nggak membayangkan seperti itu? Pernah. Pernah. Bayanganmu yang baik-baik atau yang jelek-jelek? Baik. Nah, tentu saja yang baik-baik. Oh, nanti 10 tahun lagi saya jadi dokter, punya suami dokter. Baik. Ya, itu. Ya karena orang itu Lintang mau punya istri. Ya anak sekalian sekolah kemudian lanjut lagi kuliah selesai terus cita-citanya karir. Kalau karir seseorang sudah tercapai, tujuan yang lain lagi apa? Berkeluarga, ya kan? Berkeluarga. Kalau yang cewek ya pengen punya suami, yang cowok pengen punya istri, ya kan? Tentunya ya istri sesuai harapan. Kalau sudah berkeluarga tentunya ingin punya anak yang soleh-soleha. Semakin tua ingin mati husnul khotimah dunia akhirat. Jadi kalau kamu ditanya bahagia dunia akhirat itu prosesnya panjang. Dunia akhirat itu nanti cari dewek. Ya, paham? Ya, jadi sekarang ini kamu sedang proses itu, proses ke sana. Proses untuk menggapai keinginan cita-cita. Maka kamu kuatkan cita-citamu itu. Terbanglah kamu bercita-cita. Ya kadang-kadang ngalamun senyum-senyum sendiri membayangkan nggak apa-apa, ya kan? Tapi jangan kelamaan nanti dikira orang gila. Nah, kadang-kadang di rumah sendiri senyum-senyum ngapa? Membayangkan saya jadi seorang pilot terbang tinggi melihat hamparan tanah di
Bisa saya berwarna hijau indah sekali, ya kan? Enggak apa-apa. Saya senyum-senyum sendiri membayangkan saya sedang menjadi seorang jenderal mengatur prajurit untuk siap tempur, nah, bisa saja. Jangan yang jelek-jelek. Mimpi itu nama mimpi. Karena apa? Kenyataan-kenyataan yang ada di dunia ini awalnya adalah juga dari impian-impian seseorang. Iya, kapal terbang itu dulu mimpi, orang mimpi. Gimana ya bisa terbang? Nah, ternyata sekarang bisa. Gimana ya bisa membuat jembatan di atas laut, Suramadu? Bisa. Gimana ya bisa membuat terowongan di bawah laut di Jepang itu ada terowongan di bawah laut. Kamu mikirnya kepriwe ya? Kepriwe enggak apa kodora geblebek ya pakai ilmu ya kan? Mimpi dulu. Bisa enggak ya hidup di bulan? Nah, sekarang ternyata orang bisa ke bulan. Jadi sekarang tidak ada istilah peribahasa cebol enggak yuk. Merindukan bulan itu enggak ada. Ternyata orang di dunia ini sudah bisa sampai ke bulan. Malah kemarin sebentar lagi itu penelitian mau ke planet apa Mars ya. Yang di Mars itu kan mimpi dulu. Jadi kalau kamu ditanya temannya, cita-citamu apa? Ingin jadi dokter. Oh, mimpi lah. Ya memang mimpi saya ingin jadi dokter. Mimpi dulu. Oke ya, gitu. Jadi silahkan kalian tentukan sekarang. Maka dengan kamu punya ini, cita-cita kamu pegang teguh, maka kamu akan ketika berkegiatan, terutama sekolah ini akan kamu kaitkan terus, akan kamu kaitkan dengan cita-cita setiap kegiatan. Nah, sekarang apa manfaatnya memiliki cita-cita? Tadi yang pertama, hidup mempunyai arah yang jelas. Jadi hidup kalian akan terarah. Berbeda dengan yang tidak cita-cita. Menang kelas songoran di cita-cita ya orang malu, tugas orang garap termasuk ciri-ciri orang yang tidak punya cita-cita. Ya kan, tugas orang garap, latihan orang dikirim, garap sak geleme dewek. Nah, itu menunjukkan bahwa kalian cita-cita kalian itu belum jelas. Jadi kalian tidak punya arah hidup yang jelas saya mau ngapa. Karena orang yang punya cita-cita setiap kegiatan yang dilakukan, yang kita lakukan akan kita kaitkan terutama kegiatan-kegiatan yang mendukung ke cita-cita kalian. Mulai dari sekarang loh ya. Karena apa? Orang yang sukses itu orang yang selalu berpikiran jauh ke depan, orang cetek pikiran. Ya, jadi sudah jauh ke depan, sudah mikirkan 1 tahun lagi ngapa ya, 2 tahun lagi ngapa ya, 3 tahun lagi ada apa? Keinginan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu sudah dipikirkan. Ya gitu. Oke, kita lanjut. Ini manfaatnya jelas, mental dan niat yang semakin terasa. Karena orang punya cita-cita ini akan selalu bekerja keras, akan selalu siap menghadapi rintangan. Sebelum cita-citanya tercapai, pantang mundur. Maka mental dan niatnya semakin terasa. Maka ada orang yang punya cita-cita punya sikap bekerja keras, tidak pernah menyerah. Karena punya itu tadi cita-cita yang harus tercapai. Sebelum tercapai saya tidak akan menyerah. Orang yang punya cita-cita selalu merasa dirinya bodoh, selalu merasa dirinya tidak tahu. Maka orang yang punya cita-cita ini akan terus belajar dan terus belajar dan terus berlatih. Ilmu pengetahuan itu tidak ada batasnya. Ya, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat, ya kan? Nah, jadi terus belajar. Ini orang yang cita-cita kuat seperti ini ya. Mudah-mudahan kalian juga seperti itu. Terus belajar. Sekarang belajar IT saja ya. Belajar IT kan tidak ada habisnya sekarang. Kamu punya HP, belajar ini ternyata ada Zoom, ada Telegram, ada aplikasi lagi, dan tidak ada habisnya. Sekarang dengan berbagai serba online, dagang online, terus bisnis online, beli apa-apa online, sekolah online, tambal ban online. Pokoknya itu terlalu banyak nonton yang
Oh iya, nah, tambal ban online yang Saya satpol. ya, tambal ban bisa online dicopot dhisik dikirim ke Saya bisa ya kan. satpol. Saya Nah, siswa. itu maksudnya sekarang itu serba seperti itu. Saya Kalau Pak. Jangan kalian pukul tidak mau istri saya. belajar, kalian tertinggal. Termasuk ini pembelajaran online ini sekarang banyak. Media pembelajaran di online itu banyak sekali, medsos, ya kan? Kalau kamu tidak mengikuti, ya ketinggalan. Kita mengandalkan yang pertemuan hanya 2 jam ini, nggak dapat apa-apa. Oke, paham ya? Paham nggak? Oke, nih selalu optimis. Optimis itu apa? Hah? Berpikiran yang positif. Optimis, berpikiran yang positif, atau berpikiran bahwa saya mesti berhasil. Lawan katanya apa? Pesimis. Pesimis. Pesimis itu patah harapan, ya tidak punya harapan. Nah, kalau kita punya mimpi, punya cita-cita ini, maka kita akan selalu optimis. Besar harapan. Jadi harapannya itu besar terus. Tidak pernah menyerah, tidak pernah melopro, tidak pernah putus asa lah ya. Senang dia melakukan kegiatan itu, merasa senang, ikhlas, dan mesti berhasil. Dan dia punya pedoman bahwa setiap rintangan harus saya taklukkan. Tidak ada rintangan. Tidak boleh kita menyerah pada rintangan. Harus kita taklukkan. Makanya di bentuknya ini adalah berani menerima tantangan. Oh iya, Jangan, kalau ada tantangan justru delik. Ya, delik, bersembunyi. Ya, kalau kamu berbuat salah, misalnya dipanggil oleh guru, berani menjawab, mandiri dan bertanggung jawab. Ini orang-orang yang cita-citanya tinggi, punya gairah hidup. Nah, ini. Apa ada orang yang tidak punya gairah hidup? Ada. Ada orang yang tidak ingin hidup. Wah, boleh. Iya gue. Wong kok ora pengen urip karena berbagai tekanan. Memang di masa sekarang ini kalian dituntut banyak hal. Tekanan itu dari mana-mana ada. Tapi dari tekanan, tuntutan, itu justru akan menjadi mendewasakan kita. Kita tidak usah takut dengan rintangan. Karena apa? Kita tidak sendiri. Semuanya menghadapi tekanan. Sekarang kamu misalnya, tantangannya ada. Online ini ya, jelas kuota, ya kan? Kuota gimana? Kuota nentek ya bagaimana caranya, ya kan? Kemudian juga kreatif. Kreatif itu banyak ide. Banyak kegiatan yang positif. Jadi dia selalu punya apa ya? Punya ide-ide, gagasan-gagasan yang mengarah kepada hal-hal yang positif. Ini mungkin itu saya banget ya. Kamu banget enggak ini? Ini ciri-ciri ini. Ambleng ya. Selalu berpikir positif, tidak mudah menyerah. Oke. Ini kamu catat loh ya. Nah, ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi cita-cita ini. Keinginan mencapai cita-cita muncul dari dalam diri seseorang, ini faktor-faktor. Jadi muncul karena dalam diri. Seseorang yang mempunyai cita-cita itu biasanya ingin mencari tahu. Ingin mencari tahu. Jadi mencari tahu seluas-luasnya tentang, misalnya ingin jadi seorang tentara. Mungkin mencari tahu, entah dengan bagaimana caranya, tentara itu ALP plus B itu kan suruh apa namanya? Ngomong dewek. Ingin jadi tentara, mencari tahu banyak tentang informasi tentara. Ya, tentara itu harus lulusan mana, daftar mana, syarat-syaratnya apa. Kalau orang yang benar-benar cita-citanya itu akan mencari tahu banyak tentang informasi itu. Nah, kalau kalian punya keinginan ingin menjadi guru, bagaimana? Jadi guru itu Ingin menjadi anggota dewan, Pak. dari sekolah mana? Ya ingin jadi anggota DPR, bagaimana? Itu dicari. Dicari informasi sebanyak-banyaknya. Maka ketika sudah menemukan informasi sebanyak-banyaknya, maka akan selalu dikaitkan, kegiatannya akan dikaitkan. Itu misalnya di dokter ya, ingin jadi dokter. Jadi dokter itu kan harus dari tamatan SMA, jurusannya IPA umpamanya. Maka kamu harus kaitkan, nanti kalau begitu
setelah SMP saya harus ke SMA jurusan IPA, ya kan? Nah, supaya jurusan IPA-nya bisa gimana? Nilai matematika IPA-nya tinggi kan gitu. Contohnya, ya kan? Tuh. Kemudian yang kedua, kondisi yang dihadapi dalam rangka mencapai cita-cita. Ini Pak. Ayamnya lagi. Itu Pak ngambil bulu buat IPA Pak. Beli ayam Ini ketika kamu membuat suara di sini, kamu menyakiti hati lebih dari 240 orang. Siapa itu? Asli sih. Suara Jadi Serius Ge. Pak Jaswadi. Ya. Permisi Pak Jaswadi. Ya, saya matikan aja nih. Oke, matikan aja. Oke. Jadi kondisi yang dihadapi dalam rangka mencapai cita-cita itu. Jadi untuk mencapai cita-cita itu memang diperlukan kondisi yang mendukung. Macam-macam kondisi mental, kondisi fisik, kondisi keluarga, kondisi apa saja. Maka kondisikan dirimu untuk bisa cita-cita yang kamu inginkan. Ingin jadi seorang tentara, tentu kondisi fisiknya disiapkan dari sekarang. Harus badannya sehat, kuat, tidak sakit-sakitan. Ya, orang tentara itu kan harus sehat fisiknya. Nah, itu misalnya disiapkan sekarang rajin berolahraga, juga rajin latihan membuat fisik yang tahan banting karena tentara seperti itu. Oke? Ya, paham ya? Ini Lutfi siapa ini ya? Tidak pernah dikelihatan ini. Ya. Kemudian yang berikutnya, seberapa tinggi cita-cita yang ingin dicapai, realistik atau tidak? Realistis atau tidak? Ya, cita-cita itu memang harus kita kaitkan dengan kondisi tadi, kondisi kita. Kalau cita-cita terlalu tinggi, Pak ingin jadi astronot, nah kan tinggi banget ya. Tapi sih mudah-mudahan sih Allah mengabulkan, bisa saja. Iya, ya. Nah ini mungkin yang bisa jadi gambaran kalian cita-cita mungkin jadi apa? Astronot, jadi dokter, jadi ahli fisika, perbankan dan sebagainya. Boleh, mulai sekarang silahkan kamu cita-citakan. Ingin jadi seorang seniman, seniwati boleh. Nah ini pedoman memilih cita-cita apa? Melakukan survei berbagai pilihan cita-cita. Ini bekerjasama tentu saja dengan orang tua keluarga. Survei, cita-citanya survei. Yang melakukan survei itu ya mencari informasi sebanyak-banyaknya. Kan cita-cita apa, syaratnya apa, gimana pekerjaannya, mungkin sampai ke finansial ya, finansialnya seperti apa, gajinya maksudnya berapa. Kemudian yang berikutnya membuat peta peluang. Ini berapa? 3 menit lagi ya. Membuat peta peluang, ya. Membuat peta peluang. Dari sekarang disiapkan. Tadi saya katakan ingin jadi dokter. Itu dari SMA lulusan IPA, matematika. Sekarang dari sekarang usahakan nilai mapelmu itu mendukung. Ya, sana. Nggak mungkin dari dokter dari jurusan otomotif kan nggak mungkin, ya kan? Kemudian baru memilih cita-cita yang tepat. Nah, gitu. Jadi harapan saya kalian dengan apa yang saya sampaikan ini mendapat pemahaman baru tentang cita-cita dan memang harus disiapkan dari sekarang. Oke. Ini untuk meraih keinginan, meraih cita-cita itu memang tidak mudah anak-anak sekalian. Tidak semudah menengadahkan telapak tangan. Kamu minta uang saja pada orang tua ada syaratnya ya, tidak begitu langsung diberi. Apalagi meraih mimpi atau mimpi cita-cita, apalagi cita-cita mimpi yang tinggi, yang luhur. Itu
perlu persiapan. Hambatan-hambatan yang biasanya muncul, ini sudah pertama itu tidak percaya diri, jadi takut, nah, sudah pesimis. Ya. Kemudian kurang ambisi, jadi ditanya jadi apa? Dokter sekolah kita mangkat ora, yum ora tau melu jadi dokter. Itu artinya apa? Kurang benar, tidak benar ya. Kadang-kadang terpengaruh pendapat orang lain ya. Maka kalau kalian punya mimpi, punya cita-cita ya sudah kekeh pada cita-citamu itu ya. Jadi suara orang kadang-kadang kita berlaku tuli kadang-kadang enggak apa-apa. Ketika kita punya prinsip benar, kemudian dipengaruhi orang lain, maka kita berlagak tuli enggak apa-apa ya. Karena setiap kalau kita selalu memperhatikan omongan orang lain terus ya kita yang repot. Oke, kemudian kadang takut akan kegagalan. Nah, ini yang disebut pesimis ya. Pesimis. Kita nggak boleh pesimis, kita harus hidup ini harus optimis. Kalau ada permasalahan, ada rintangan, di balik itu ada kemudahan, mesti ada jalan keluar. Nah, kadang-kadang juga kendala keuangan. Pak, saya orang nggak punya, bagaimana? Untuk meraih cita-cita jangan terkendala oleh kondisi orang tua, karena negara Indonesia ini sudah memberi kesempatan selebar-lebarnya. Bagi kalian yang tidak mampu, dari negara sudah menyediakan istilah misalnya sekolah ya. Sekolah itu sampai dari SD sampai perguruan tinggi itu pemerintah menyediakan anggaran untuk mereka yang tidak mampu tapi mempunyai keinginan cita-cita yang tinggi. Itu dibiayai oleh sekolah dengan bidik misi dan kemudian terlalu sibuk ini juga tidak tahu mulai dari mana. Sudah habis ya bukunya ya. Oke. Mungkin Stop dulu Mas. ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Hari ini mudah-mudahan kalian terjadi pemahaman baru. Ini ya Mas. Ini. Mudah-mudahan terjadi pemahaman baru dan bersikap lebih bijak di kelas 9. Sekali lagi, kalian sudah kelas 9 bukan lagi kelas 7-8. Pola pikir sikap kalian sangat diperlukan untuk menunjang kesuksesan kalian di kelas 9 dan target yang terakhir tadi adalah studi lanjut. Oke, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kemudian silahkan untuk mengikuti pembelajaran juga diikuti dengan sebaik-baiknya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.